Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali liputan khutbah Jumat di Masjid Siti Suci Nur Rahmah, Perumahan Makarsari Indah, dengan mengangkat topik Malam Lailatul Qadar. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebelum dilanjutkan uraian khutbah, mari kita senantiasa berwasiat buat diri kita masing-masing. Wasiat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua Takmir tadi, bahwa topik khutbah kali ini adalah malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apa itu Lailatul Qadar? Maka diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Maka Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, di mana tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat dan ruh telah turun di dalam malam Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin salam, dari segenap perkara yang di situ akan terkandung namanya assalam, keselamatan, di mana hiya matla'il fajr, yang akan turun hingga fajar. Maka berbicara tentang malam Lailatul Qadar adalah malam di mana dari tenggelamnya matahari waktu maghrib hingga waktu fajar atau waktu subuh. Maka tentu jikalau kita berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
iltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, dalam 10 hari yang terakhir, yakni Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Fa in dha'afa ahadukum, dan jikalau engkau lemah, au ajaza, atau betul-betul tidak berdaya, fala yughlabanna ala sabil bawaki, dan janganlah betul tinggalkan pada 7 hari terakhir. Kalau kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ternyata kita masih lemah, tapi Rasulullah memerintahkan jangan tinggalkan 7 hari terakhir. Kalau 7 hari terakhir berarti dari tanggal 23 hingga hari terakhir atau tanggal 30, karena perkiraan Ramadan tahun ini adalah sampai tanggal 30. Tentu ini bukan hanya itu, karena sesungguhnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis 1167, di dalam Sahih Bukhari hadis 2016, satu ketika sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada 10 hari pertengahan Rasulullah beriktikaf dan saksinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa aku tadi malam ditunjukkan Lailatul Qadar. Berarti ketika Rasulullah iktikaf di 10 hari kedua atau antara tanggal 10 sampai tanggal 20, dan kemudian Rasulullah menegaskan aku tadi malam melihat Lailatul Qadar, namun aku dilupakan dan aku dilupakan. Dan di situ kemudian diceritakan bahwa aku melihat bersujud antara air dan lumpur, dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyaksikan bahwa di malam itu langit mendung dan turun hujan, hingga Rasulullah kehujanan karena atap Masjid Nabawi yang terbuat dari pelepah korma itu bocor, sehingga lantai Masjid Nabawi tergenang air dan kemudian pasir pun berubah menjadi lumpur, hingga Rasulullah bersujud antara air dan lumpur. Kalau kita dilihat dari ini, maka tentu Lailatul Qadar itu adalah bukan hanya di akhir, tapi tidak tertutup kemungkinan sebelum 10 hari terakhir. Bahkan kalau kemudian di dalam surah Al-Qadar, inna anzalna fi Lailatul Qadar, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka jika kemudian diturunkannya Al-Quran dijelaskan di dalam ayat yang adalah yaumal taqal jam'an, pada satu hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy, dan jatuhnya perang itu adalah perang Badar. Perang Badar itu pecah pada tanggal 17 Ramadan. Ini berarti di tanggal 17 Ramadan itu juga pernah ada namanya Lailatul Qadar. Namun sebagian ulama yang lain menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa juga di awal-awal Ramadan. Namun dipertegas oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis 1989, Rasulullah memerintahkan iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, dalam 10 hari terakhir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka tentu jikalau kita kemudian mengambil rumusnya Imam Ghazali, jikalau Ramadannya dimulai hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 23 atau malam 23. Namun di dalam riwayat yang lain tidak ada satupun yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu tiba kecuali Allah. Maka dapat disimpulkan, jikalau kita betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tentu kita tidak akan pernah bergeser untuk melakukan ibadah siang dan malam dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan ridha Allah, tanpa semalam pun yang kita tinggalkan, tanpa sedetik pun kita tinggalkan sholat tarawih kita, tanpa sedetik pun kita tinggalkan
jamaah sholat isya dan sholat maghrib kita, maka insya Allah jikalau kita di saat itu tidak tidur, insya Allah kita pun akan mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jikalau malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan, 1000 dibagi 12, karena saat 12 bulan itu adalah 1 tahun, 1000 dibagi 12 maka hasilnya adalah 83,33. Artinya jikalau kita mendapatkan sholat isya di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan kita berjamaah sholat isya selama 83,33 tahun. Jikalau kemudian kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan kita sholat tahajud selama 83,33 tahun. Jikalau kita di malam Lailatul Qadar itu kita baca Al-Quran, maka pahalanya sama dengan kita baca Al-Quran selama 83,33 tahun. Maka sungguh jikalau umur 83 itu sungguh di antara kita, kalau umurnya sudah 83, maka tubuh ini sudah begitu rapuh. Karena di antara bapak kita, tetangga kita, kakek kita, saudara kita tidak sampai 83. Termasuk tadi diumumkan Bapak Sekretaris Takmir usianya belum 83, sudah berpulang ke rahmatullah. Artinya 83 itu adalah usia maksimal ketika kita mengaktifkan dan menguatkan ibadah kita. Karena di atas 83 sudah mulai rapuh satu persatu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah terkena namanya pikun dan Parkinson. Maka sesungguhnya 83 adalah ukuran yang mana hidup ini begitu singkat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Maka masih ada sisa 9 hari. Mudah-mudahan kita betul-betul setiap malam, mulai tadi malam kita betul-betul mampu meningkatkan. Karena sesungguhnya di 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya agar di sore hari tidak terlampau banyak makan. Kalau kita di sore hari terlampau banyak makan, maka kemudian kita akan ngantuk, sehingga di malam hari atau sepertiga terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir pun kita tidak akan mampu untuk bangun karena dikantukkan oleh kebanyakan isi perut ini. Maka mudah-mudahan kita semua dari jamaah Masjid Nur Suci Nur Rahmah ini mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, malam yang dirindukan oleh setiap orang yang mukmin dan muslim untuk mendapatkannya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat itu. Mudah-mudahan dengan sekelumit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, hingga setiap langkah kaki kita, setiap detak jantung kita, dan setiap desah nafas kita senantiasa berzikir dan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ridhonya lah yang kita harapkan di saat kita akan menghadapi sakaratul maut, sehingga kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, Allahumma inna nas'aluka tsabbit qulubana ala dinik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Demikian tayangan ini dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebelum meninggalkan channel ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.